Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai charger aki yang dilengkapi dengan rangkaian desulfator. Pada video sebelumnya hanya rangkaian desulfator saja yang saya buatkan videonya. Pada kali ini rangkaian desulfator berikut juga rangkaian charger akinya. Jadi dalam satu unit dia terdiri dari dua alat, yaitu charger dan desulfator. Baiklah, kita mulai. Charger aki berikut desulfator, ya. Yang charger akinya adalah ini, ya. Menggunakan trafo 3 ampere, outputnya 12 volt, menggunakan dioda Braille 4 buah, 2 ampere diodanya. Dan ini dioda untuk meyakinkan menjadi DC, betul DC, 2 ampere. Kemudian ini filter sebagai ini elko sebagai filter, ya, biar DC-nya jadi murni, 100 mikrofarad 25 volt. Kemudian ke sini lihat ini, ya, ini positif. Sini melalui L, ya, L 200 mikrohenry, kemudian melalui dioda ngecas aki, ya, ini ke positif. Yang negatifnya ini di ground kan, ini ground, ya. Nah, ini negatifnya ground, jadi yang ground tuh negatif. Nah, ini rangkaian chargernya, sini, ya, sini rangkaian chargernya. Nah, ini yang bawah ini adalah rangkaian desulfatornya atau perontok rak, ya. Ciri-ciri daripada rangkaian desulfator itu adalah dia mempunyai pembangkit frekuensi, ya. Jadi pembangkit frekuensi ini adalah gunanya untuk sebagai hammer, ya, untuk memukul gitu, untuk tuk 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 gitu, ya. Dia ini sebagai frekuensi pemukul, ya, hammer. Baiklah, perhatikan cara kerjanya. IC NE55 sedemikian rupa dibuat oleh pabrik dengan komponen begini, ya, ukurannya ini. Maka dia membangkitkan frekuensi. Frekuensinya keluar dari kaki nomor 3, ya, melalui R10 ohm. Kemudian dikuatkan, ya, di-amplified, ya, dikuatkan. Jadi kemungkinannya sinyal yang keluar dari kaki nomor 3 ini sepertinya belum kuat untuk men-trigger atau menghidupkan FET 3205, sehingga di antara NE555 dengan IRF 3205 FET ini maka ada rangkaian amplifier, yaitu untuk mengangkat amplitudo frekuensi yang keluar dari NE55. IC-nya adalah CD4049, ya, CD4049, ya. Jadi ini rangkaian amplifier mengangkat sinyal dari frekuensi dari IC55. IC55 ini kan IC pembangkit frekuensi, ya. Kita udah tahu, mungkin semua sudah tahu bahwa IC NE55 itu IC timer atau IC pembangkit frekuensi. Oke, ya. Frekuensi ini tujuannya adalah untuk menghammer, ya. Menghammer itu memukul, ya, memukul tuk 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 tuk, itu memukul aki, ya, dengan cara on off on off on off, ya, dengan cara IRF 3205-nya dibuat on off on off on off. Jadi setrum itu seolah-olah nonjok kemudian berhenti, nonjok lagi berhenti gitu, ya. Jadi ini yang mengendalikannya. Oke, kita lihat sekarang kerjanya secara detailnya. Setrum dari PLN 220 diturunkan oleh trafo 3 ampere, diambil titik 0 dan 12 volt, disearahkan oleh FD
D drain 4 buah ukuran 2 ampere, kemudian dimurnikan oleh elko 100 mikrofarad 25 volt, kemudian dimurnikan oleh D ini ya, ukurannya 2 ampere, sehingga keluarlah di sini DC yang betul-betul murni. DC yang ini perhatikan melalui R270 dia untuk menyuplai ya, untuk menyuplai setrum ini yang itu kaki nomor 4 ini PCC ya. Kemudian diperhatikan lagi ke bawah ke sini, ini juga PCC ya. Ya, jadi 200 melalui R270 ohm dia menyuplai setrum ke IC NE55 dan IC 4049 agar dia bekerja. Setelah dia mendapatkan setrum, maka dia bekerja membangkitkan frekuensi, kemudian frekuensi itu keluar dari kaki nomor 3 melalui R10 ohm masuk ke IC CD4049, dikuatkan ya, jadi amplitudenya itu ibaratnya begini. Kalau tadinya segi 4 ininya pulsanya, umpamanya segini gitu ya pulsanya, maka dengan keluar ini adalah pulsanya segini ya ibaratnya ya. Jadi ini menguatkan frekuensi keluaran dari IC NE55. Setelah kuat diumpankan ke kaki gate daripada PET 3 IRF 3205. Ketika dia on, maka ada arus mengalir melalui L ya, kemudian ke D ya, kemudian masuk ke dalam transistor, keluar ke source, kemudian ke ground. Ground ini kan negatifnya. Ground ini negatif. Ya. Lantas bagaimana kerjanya? Perhatikan ya. Ketika transistor on, dia ada setrum mengalir, ini kan positif ya, mengalir dari positif melalui L 200 mikrohenry, kemudian masuk ke D drain, masuk ke dalam transistor, keluar ke source, kemudian ke min, ke ground. Ketika arus mengalir itu di sini adalah positif, di sini adalah negatif ya. Pada L ini, di sini positif, di sini negatif. Jadi cara kerjanya itu adalah seperti boost converter ya. Jadi boost converter, oke? Perhatikan. Ketika mengalir, ketika transistor 3205 on, maka mengalir, maka di sini negatif, di sini positif. Tiba-tiba sinyal dari N ini off ya, maka transistor IRF pun off. Ya, karena off secara mendadak, kan sudah tahu ya, maka di sini terbangkitlah tegangan atau disebut juga dengan PL ya. Ketika dia off secara mendadak dari tadinya on, maka dia di sini bangkit tegangan yang disebut dengan tegangan L atau tegangan coil. Dengan polaritasnya terbalik ya, ketika dia transistor on, polaritasnya di atas positif, di bawah negatif. Ketika dia off, maka polaritasnya berubah, di sini negatif, di sini menjadi positif. Yang ini ya, berubah. Atau dihapus saja ininya. Jadi dia berubah atau menghasilkan tegangan ini. Maka tegangan pada ini di sini, maka tegangan pada titik ini adalah tegangan dari rangkaian power supply ya, tegangan P dari power supply ditambah dengan tegangan PL ya, tambah dengan tegangan PL pada titik ini nih, titik yang mau masuk ke dalam dioda. PPS adalah kita tahu 12 volt ya, PPS 12 volt ya. PL ya, ini tergantung lilitannya ya, anggap saja sama kita ini umpamanya dia adalah menghasilkan 5 volt lah ya, umpamanya 5 volt gitu ya, menghasilkan 5 volt gitu. Perhatikan ini kan positif, maka di sini ada negatif, di sini positif, maka tegangan power supply ini menjadi dijumlah dengan tegangan PL yang ya umpamanya 5 volt, maka jadilah 17 volt di sini ya, pada titik ini.
pada titik ini 17 volt. Maka tegangan 17 volt ini melalui D ini dikirimkan atau dimasukkan ke aki. Jadi aki ini masuknya 17 volt. Jadi bukan 12 volt lagi, tapi masuknya 17 volt. Dari mana? Dari pertambahan tegangan power supply plus tegangan PL, yaitu 5 volt. Jadi di sini 17 volt. Tapi sifatnya tidak kontinu 17 volt ya. Sifatnya tidak kontinu 17 volt. Ketika on tidak ada ya. Ketika on dia di sini tegangan tidak ada. Ketika on, perhatikan, ketika on justru arusnya itu semua mengalir ke sini, ke bawah, ke sini. Ketika on ke sini. Jadi ke sini 0. Nggak ada. Sini 0. Ini 0 volt. Ketika on, semua dari positif itu lari ke dioda, ke source, ke ground. Jadi yang ke dioda ke sini 0, nggak ada. Tapi ketika ini off, ya karena off maka arus di sini kan buntu. Karena buntu maka justru dia mengalir ke sini, ya. Dan mengalir ke sini bukan 12 volt, tetapi 12 volt ditambah tegangan yang dibangkitkan oleh L ini. Kalau L ini membangkitkan tegangannya 5 volt, maka yang masuk ke dalam aki ini adalah 12 ditambah 5 yaitu 17 volt. Tapi 17 voltnya itu tidak terus menerus, tapi begini, tuk 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 tuk, ribuan, tapi ribuan kali dalam waktu 1 detiknya. Nah itu kan sifatnya hammer gitu ya, sifatnya hammer. Jadi apa? Hammer memukul, memalu ya. Jadi tuk 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 gitu 17 volt ini ya. Oke, nah ini mungkin masih bingung di sini nih. Kenapa kok jadi 17 volt? Oke, sekarang perhatikan. Ya. Kalau umpamanya si ini nih, si L ini menghasilkan tegangan akibat FET-nya mati mendadak atau putus mendadak, menghasilkan tegangan di sini, sama saja dia kan ibaratnya tegangan itu adalah baterai, gitu kan, ibaratnya baterai dengan kutub positif di sini, negatif di sini, ya. Ibaratnya dia menghasilkan baterai, ya. PL ibaratnya menghasilkan baterai dengan positif, dengan kutub begini. Kemudian power supply juga dia ibaratnya baterai dengan kutub begini. Ya, negatifnya di sini. Negatif sini positif. Ini kan positif. Ya. Nah, ini ibaratnya 2 buah baterai yang dirangkaikan begitu. Nah, di situ rangkaikan, kemudian dia masuk ke dalam dioda, kemudian ke sini ke yang N-nya, yang negatifnya kemana? Dia ke ground. Ini yang ini ke ground. Ground mana? Groundnya itu ini. Ya. Jadi ibaratnya 2 buah baterai gini ya, yang disambung itu. Nah, yang ini adalah power supply ya, 12 volt. Yang ini adalah PL, tegangan ini, tegangan induksi. Nilainya adalah umpama 5 volt ya. Yang ininya positif ya, yang positif masuk ke dalam dioda ke situ ya. Kemudian ini negatif adalah ke groundnya, itu ini negatifnya. Nah, ini ya. Nah, ini kan perumpamaannya 5 volt. Siapa tahu sebenarnya ini bukan 5 volt ya, karena memang saya nggak melakukan pengukuran ya, jadi hanya membaca diagram skematiknya saja. Seandainya dia menghasilkannya adalah 10 volt, maka total yang masuk ke sini itu bukan 17 tetapi 12 ditambah 10 ya, 12 ditambah 10 berarti di sini adalah 22 volt ya. 12-nya adalah power supply,
10 voltnya adalah tegangan dihasilkan oleh dirinya sendiri, ya, tegangan dari induksi dirinya sendiri 10 volt, maka yang masuk ke sini 22 volt. Sehingga walaupun di sini 12 volt, mungkin pemirsa atau rekan-rekan ngelihatnya kok charger aki trafonya outputnya hanya 12 volt. Bagaimana akan nyetrum 12 volt? Karena akinya sendiri 12 volt. Minimum juga charger aki itu adalah 13,8 volt. Betul, betul. Kalau tidak pakai rangkaian disulfator, memang charger aki itu harus jauh di atas akinya. Kalau akinya 12 volt, maka tegangannya harus di atas aki, minimum harus 13,8. Nah, sekarang kenapa di sini tegangannya hanya 12 volt, ya? Padahal kalau 12 volt kalau dilangsungkan ke aki nggak bakalan nyetrum, nggak bakalan ngisi, maksudnya gitu ya. Betul. Tapi ingat, ya, di sini ada rangkaian desulfator, kemudian ini rangkaian adalah boost converter, ya. Ya, ini rangkaian boost converter, di mana rangkaian L ini menghasilkan tegangan sendiri ketika diputus tiba-tiba oleh si pad ini, dan tegangan diri sendiri itu seandainya dia adalah 10 volt, maka setrum yang masuk ke dalam aki adalah penjumlahan setrum dari power supply 12 volt ditambah setrum yang dihasilkan oleh diri sendiri L ini, yaitu umpamanya 10 volt, maka yang masuk adalah 22 volt. 22 volt jelas jauh di atas 12 volt, pasti ngisi. Kenapa pasti ngisi? 22 volt tuh jauh di atas 12 volt. Seandainya ininya pun tidak 10 volt, menghasilkannya 5 volt, ya, ini berarti 17 volt di sini, itu pun sudah tinggi, sudah lebih dari 12 volt, pasti ngisi, ya. Jadi yang nambahin itu adalah tegangan yang L ini, ya. Tapi tidak kontinu, jadi dia hammer, ya, jadi tuk 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 gitu, ya. Saya kira sudah jelas, ya. Rangkaian ini sebetulnya mau bikin juga, ya, silahkan, bisa, ya, beli jadi juga sudah ada, banyak kok rangkaian beli jadi juga. Yang penting kita ngerti cara kerjanya, kemudian kalau rusak kita bisa nyerpisnya, ya. Tidak mutlak setiap yang diajarkan oleh saya itu dipraktekan, ya, dipraktekan, dibelikan komponennya, ya, tidak mutlak lah, habis uang lama-lama kalau selalu yang diajarkan dipraktekan, cukup mengerti cara kerjanya. Kalau kapan-kapan punya uang yang beli yang jadi saja, yang penting ngerti cara kerjanya, kalau rusak nanti bisa nyerpisnya, ya, gitu. Demikianlah keterangan mengenai cara kerjanya rangkaian charger aki. Berikut desulfatornya. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.